Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Dwi Putri Lesmana dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan menganalisis teks cerita sejarah Candi Prambanan. Sebelum kita menganalisis teks cerita sejarah Candi Prambanan, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat penjelasan peristiwa di masa lalu. Teks cerita sejarah biasanya menceritakan asal-usul yang memiliki nilai sejarah, latar belakang terjadinya peristiwa besar, peristiwa sejarah yang memiliki dampak besar. Yang kedua, ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, teks sejarah dijabarkan secara kronologis maupun urutan peristiwa atau urutan kejadian di dalamnya. Yang kedua, umumnya sering menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya, yang ketiga, struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, dan yang ketiga ada orientasi. Struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah Candi Prambanan. Yang pertama ada orientasi. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan yang terakhir Siwa sebagai dewa pemusnah. Yang kedua ada urutan peristiwa. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagra berangka tahun 856 Masehi. Bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sangsekerta adalah Siwagra. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16 meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu. Candi ini masih dikenal dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi serta arka Durga dalam bangunan utama candi ini mengilhami dongeng rakyat Jawa, yaitu legenda Roro Jonggrang. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta Solo. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C.L. Lons, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap telantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang 1800-an, yang sayangnya malah menyuburkan praktik
penjarahan, ukiran, dan batu candi. Kemudian pada tahun 1855, Jan Willem Zerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Kini, candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini, beberapa bagian Candi Prambanan tengah direstorasi untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa Yogyakarta tahun 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. Yang ketiga, reorientasi. Candi Prambanan merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan zaman kerajaan yang dimiliki Indonesia. Candi Prambanan terletak di Jawa Tengah dan dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Sekian penjelasan penganalisaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.